Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas tentang ciri-ciri mertua yang baik, yang menjadi idaman para menantu. Sebelum ke pembahasan, tidak lupa semua yang sudah mendukung channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah. Pernikahan tak sebatas menyangkut urusan kamu dengan suami atau istrimu, tetapi pernikahan sebenarnya juga mengatur hubungan antara menantu dengan mertua. Maka sebaiknya kamu juga perlu membangun hubungan yang baik dengan mertuamu. Bagaimanapun mertua adalah orang tua dari pasanganmu. Jika telah menikah dengan anaknya, maka otomatis mertua juga akan menjadi orang tuamu. Sebagai anak menantu, seperti apapun mertua, mereka tetaplah orang tua yang telah merawat dan membesarkan pasanganmu dan harus diperlakukan dengan baik. Setiap orang pasti ingin memiliki mertua yang baik dan sayang padanya. Namun, sebagai manusia biasa, setiap mertua pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gak bisa dipungkiri, berbagai perbedaan antara menantu dan mertua sangat rentan menimbulkan konflik. Bahkan sesuatu yang sepele pun bisa menjadi sumber masalah karena hubungan mertua dan menantu memang gak seerat hubungan anak dan orang tua. Berbagai sikap mertua juga seringkali tidak cocok di mata menantu, sehingga menimbulkan rasa gak nyaman. Sebenarnya, hubungan mertua dan menantu akan terjalin dengan harmonis jika keduanya bisa menghormati satu sama lain. Lalu, bagaimana sebetulnya ciri mertua yang baik dan yang layak dijadikan mertua idaman? Kamu yang ingin menikah wajib tahu tentang hal ini. 1. Tidak ikut campur urusan rumah tangga sang anak. Salah satu ciri mertua yang baik ialah mereka tidak akan mau ikut campur di setiap masalah yang ada dalam rumah tangga anaknya. Ini bukan berarti mereka tidak sayang, tapi mereka tidak mau membuat keadaan makin runyam dan keruh. Mereka akan memilih untuk mengawasi saja kehidupan rumah tangga anaknya tanpa melakukan apapun. Namun ketika merasa dibutuhkan dan keadaan sudah tidak terkendali, mereka akan mampu menjadi penengah serta mencari jalan keluar terbaik untuk rumah tangga anaknya. Para mertua yang tidak ikut campur urusan rumah tangga anaknya adalah idaman para menantu. Sedekat apapun mereka dengan anaknya, urusan rumah tangga bukanlah sesuatu yang seharusnya dicampuri. Apalagi jika sifatnya benar-benar bersifat privasi dan sensitif. Anak mereka sudah memiliki keluarganya sendiri. Ikut campur hanya akan bikin menantu merasa dibatasi dan gak nyaman. 2. Bisa memberikan solusi. Mertua yang baik akan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapi anak menantunya. Mereka akan ikut membantu menemukan jalan tengah dan memberikan arahan yang benar dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga anaknya. Mereka juga akan berusaha untuk menjaga kebaikan dan keutuhan rumah tangga anaknya. Para menantu akan sangat berterima kasih jika sang mertua membantu mencari solusi ketika diminta, bukan selalu mendikte dan sok tahu urusan rumah tangga anaknya. Meskipun mereka mungkin memang lebih berpengalaman, memberi saran setiap saat dan memaksa agar sarannya diikuti hanya akan bikin risih. Menantu juga jadi gak enak untuk memiliki pilihannya sendiri terkait suatu hal jika terus disuruh ini itu ketika menghadapi masalah. Apalagi jika pasangannya juga bukan tipe yang tegas dan cenderung selalu menurut kepada orang tuanya. 3. Mau membantu menantunya yang kesusahan. Bukan ingin dibantu, mertua yang baik malah akan dengan senang hati membantu menantunya yang sedang kesusahan. Hal tersebut dia lakukan karena dia telah menganggap menantu sebagai anaknya sendiri dan hanya ingin agar rumah tangga menantu dengan anaknya dapat terus berjalan baik dan bahagia. Mereka akan ikhlas membantu tanpa menyalahkan menantunya atas segala cobaan yang melanda rumah tangga. 4. Memperlakukan menantunya seperti anak sendiri. Seorang mertua yang baik akan menganggap dan memperlakukan menantunya seperti anak sendiri tanpa membedakan perlakuannya. Mereka juga akan memberikan kasih sayang mereka untuk menantunya. Perbuatan yang salah akan ditegur dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaan menantunya. Meski sulit, namun para mertua harusnya bisa menganggap menantu seperti anak mereka sendiri. Walaupun terdapat perbedaan, mertua idaman akan bisa memaklumi semua itu karena menantunya tidak dibesarkan dengan cara dia membesarkan anaknya sendiri. Lagi pula, faktor lingkungan dan pendidikan juga turut mempengaruhi munculnya perbedaan sudut pandang antara menantu dan mertua. Bagaimanapun juga, menantu adalah pasangan yang sudah dipilih oleh anaknya untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama. Sudah sewajarnya jika mertua berusaha untuk memperlakukan menantu seperti anaknya sendiri. Yang kelima,
tidak cerewet dan tidak memihak. Mertua yang baik salah satu cirinya ialah mereka tidak akan cerewet dan tidak memihak kepada anaknya apabila ada pertengkaran. Orang tua manapun pasti akan terus membela anaknya meskipun bersalah. Namun, bukan berarti ketika menjadi mertua, mereka jadi punya pembenaran untuk selalu membela anaknya ketimbang menantunya. Harus diakui terkadang mertua yang selalu mendukung anaknya gak akan bikin suasana rumah tangga jadi menyenangkan. Terlebih jika rumah tangga anaknya tersebut memang sedang terlibat konflik yang cukup besar. Mertua yang gak cerewet dan tidak memihak dalam kondisi seperti ini adalah idaman semua orang. Yang keenam, tidak menuntut banyak hal. Sang mertua tidak akan menuntut banyak hal dari anak menantunya. Mereka tidak ingin membuat anak menantu mereka merasa terbebani dengan semua keinginan mereka yang belum tentu sanggup dipenuhi oleh anak menantunya. Juga mungkin mereka paham dengan situasi dan kondisi rumah tangga anak mereka. Dan yang ketujuh adalah, tidak mengungkit dan bisa memaafkan kesalahan menantunya. Seorang menantu pun tidak akan luput dari kesalahan, mungkin karena lupa, tidak sengaja bahkan khilaf sekalipun. Sang mertua yang baik akan mau memaafkan kesalahan tersebut. Sebab mereka sadar bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Terlebih jika mereka telah menganggap menantunya anak sendiri. Siapapun gak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Sesekali dalam hidup, kata khilaf atau lalai hingga terjebak dalam sebuah kesalahan yang gak bisa dihindari. Sudah sepatutnya, seorang mertua mau memaafkan menantunya jika tanpa sengaja melakukan kesalahan dalam bentuk apapun. Gak menyimpan dendam dan tidak terus mengungkit kejadian tersebut juga akan membuat menantu merasa sangat berterima kasih. Dijamin, hubungan antara mertua dan menantu gak akan menjadi buruk dan rumah tangga yang harmonis jadi bisa diciptakan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tidak banyak protes terhadap menantu dan tidak selalu mencari kesalahan menantu. Sebagai mertua yang baik, mereka tidak akan marah-marah, komplain, ataupun protes terhadap hal-hal yang dilakukan menantunya selagi dalam batas wajar dan normal. Mertua tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, begitupun menantunya. Sehingga mereka mampu memakluminya dan tidak akan mempermasalahkan atau membesar-besarkan hal tersebut. Menikah memang bukan cuma perkara membersamai pasangan kita aja, tapi juga menerima keberadaan mertua sebagai bagian dari kehidupan baru tersebut. Sifat dan sikap mertua memang seringkali tidak cocok dalam pandangan menantu. Namun, jika 8 hal di atas dimiliki oleh mertua, maka menantu gak akan terbebani. Nah, itu tadi 8 ciri mertua baik yang layak jadi idaman. Jika kalian sudah menemukan mertua seperti itu, maka jangan pernah sekalipun dengan sengaja menyakiti hati mereka karena mereka telah menyayangimu sebagaimana mereka menyayangi anak mereka sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.